Halo Sukmania, selamat berjumpa lagi dalam podcast Bang Sukma. Wah, luar biasa Sukmania. Mudah-mudahan Sukmania saya doakan usahanya lancar, kesehatannya diberi kesehatan yang melimpah sehingga Sukmania masih bisa beraktivitas dengan baik. Dalam podcast hari ini, wah kita kedatangan tamu yang luar biasa dari generasi Gen Z. Nah, dari Gen Z dari universitas terkenal, universitas negeri yang terkenal kan gitu. Selama ini kan mana aja Gen Z yang kenal sama BBR kan gitu. Tapi ini salah satu Gen Z yang kenal sama BBR gitu. Iya. Ya nanti bisa kenalan sendirilah kan gitu. Pasti Sukmania dan teman-teman sekalian pasti penasaran siapa sih tamu hari ini gitu. Ya, selamat datang. Lourdes, nanti Halo. kenalan dulu ya, bisa menghadap Sukmanya kenal sendiri kan gitu. Kenalan Ya. ya. Oke, saya persilahkan Lourdes. Oke. Halo semuanya semua, kenalin Ya, saya Lourdes. Kebetulan eh, kuliah di mana? mahasiswa baru lulus Oh, dari masih Undip di Diponegoro di Semarang. Universitas Diponegoro di Semarang. Oke, Iya. oke. Udah lulus? Baru lulus dan belum wisuda. Belum Tinggal wisuda. nunggu wisuda. Oke, IP-nya berapa? Eh, lumayan lah, Pak. Komplot ya? Cum laude. Wah, luar biasa komplot ini Lourdes. Namanya lengkapnya Lourdes siapa? Jeremia Lourdes. Yeremia Lourdes. Sukmania kenalin Yeremia Lourdes ini mahasiswa dari Universitas Diponegoro di Semarang, Universitas Negeri. Ya, Iya. itu peringkat ke berapa itu dari Indonesia? Maksudnya peringkat terbagusnya Universitas Diponegoro. 5 besar lah, Pak. 5 besar ya. Iya. Oke, ini ada peringkat 5 besar dari generasi Z. Z juga. Terus dia ya mengenal BPR juga lah kan gitu ya, Iya, Lourdes. kebetulan di sini juga pengen lebih tahu Oh, soal lebih BPR tahu. juga. Oke. Status. Udah nikah? Belum, Oh, kebetulan belum. kan mahasiswa, baru lulus, Oh, masih baru lulus. melajang. Tapi banyak mahasiswa yang udah punya istri kan gitu. Tapi Oh Lourdes gitu, belum. belum. Oh, udah punya pacar? Dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan dari ya nggak apa-apa. Ini kan urusan pribadi Iya, itu kan gitu. Oke, Lourdes terima kasih kedatangannya ya. Iya, terima Saya kasih salut juga, sekali ada generasi Z dan gitu bisa apa namanya mengenal BPR kan gitu. Ya, Lourdes itu kenal BPR itu dari mana sih? Kebetulan kan mungkin sebagai mahasiswa kita tahu eh bank itu kebanyakan bank umum. Bank umum, Bank umum. betul. Cuman Iya. belakangan tuh dengar-dengar dari teman-teman juga ada yang ngasih tahu BPR, Bank Perekonomian Rakyat gitu ya. yang bisa memberikan kredit atau juga bisa menyimpan tabungan yang bunganya lebih besar lebih ya. besar untuk bunga tabungan daripada bank umum gitu. Terus mungkin di BPR itu kan sekarang BPR kan promosinya juga banyak. Kamu bisa melihat kan dari dunia medsos juga. Iya, Di Bank Sukma kan juga ada medsosnya. Iya, Bank Sukma YouTube contohnya. Bank Sukma kan gitu. Ada juga kan. Iya. Ya berani juga promosi kan gitu. Ketertarikan itu apa sih? Ketertarikannya kan gitu kok. Udah itu BPR kan gitu. Bank Perekonomian Rakyat. Sejujurnya tabungannya sih Pak yang bunganya itu Tabungan lebih besar. lebih menjanjikan ya. Soalnya deposito juga kan. Lebih besar. Bunganya kalau di Sukma deposito berapa ya Pak? Di deposito per hari ini itu maksimal 6,75 yang jangka waktunya 12 bulan kan gitu. Kalau yang 1 bulan nanti disesuaikan. Nominalnya nggak usah besar, kecil-kecil bisa 500.000 bisa, 1 juta bisa. Deposito di Bank Sukma. Deposito di Bank Sukma kan gitu. Ya ini kenapa Lourdes Yeremia Lourdes ini saya undang ke sini kan gitu. Ini sebagai contoh lah mahasiswa yang udah mau lulus, sekarang mau tinggal tunggu wisuda, udah dapat nilai cum laude, terus tinggal mencari pekerjaan kan gitu. Iya betul. Nah, kan saya undang ke sini bagaimana Gen Z itu mengenal BPR dan
ini kisahnya nanti ini kan banyak juga kita banyak pinjaman-pinjaman online yang udah apa namanya banyak masuk ke kita kan gitu. Nanti sebagai perbincangan hari ini kan gitu. Kalau Lourdes itu di Semarang itu kos apa tinggal sama orang tua? Ngekos sih kebetulan sama adik. Oh, sama adik. Oke. Berapa tahun menempuh pendidikannya? 4 tahun, cuman baru offline ini 2 tahun kan setelah COVID. Oh, berarti tinggal sendiri 2 tahun ya? Iya. Oke, emang asli mana Lourdes? Asli Jakarta kebetulan. Asli Jakarta ini, orang Jakarta pindah ke daerah Merantau. mandiri kan gitu. Iya. Oke. Yang dirasakan pertama kali itu gimana? Pisah dari orang tua, jauh di Semarang dari Jakarta. Kalau sama orang tua kan semua terpenuhi. Iya. Kalau di Semarang kok sendiri Harus mungkin mandiri. harus mandiri kan gitu. Iya. Gimana yang dirasakan pertama kali sehingga nanti Sukmania juga bisa ngerti lah kan gitu. Dunia maksudnya anaknya itu nggak masalah, pindah jauh nggak masalah kan, yang Iya. penting bisa terpantau. Yang dialami Lourdes gimana? Pahit dan manisnya. Ya menurut saya sih jujur sebagai anak muda justru merantau ini satu hal yang bagus untuk pendewasaan diri sih. Oh, Karena mendidik kan, sendiri ya. iya, karena kan kita transisi ke usia yang lebih dewasa Oke. pasti kan harus bisa berdiri sendiri, nggak ada orang tua, nggak ada yang Nggak ada yang bantuin. bantuin gitu ya. Kalau ban bocor Oke, harus ban bocor. ganti ban sendiri. Ya. Kalau situ nggak masalah sih ban bocor gitu. Tapi yang jadi masalah kalau Lourdes kekurangan uang kan gitu. Gimana Oh. caranya? Iya juga sih, makanya kalau di lingkungan baru itu kan kita harus belajar menghemat, Menghemat, makan yang sesuai dengan budget biar Tapi pernah kekurangan uang Lourdes? pernah. Tapi nggak sempat sampai pinjam-pinjol kan? Nah, Ya? untungnya enggak. Untungnya enggak. Dengar-dengar bahaya itu ya, Pak ya. Bahaya, karena kalau sampai disalahgunakan, kamu pinjam-pinjol sampai nggak bayar dan sebagainya kan itu dosanya seumur-umur. Iya. Nama kamu itu tercantum sebagai kredit macet meskipun nggak seberapa. Kedepannya nanti jadinya kalau untuk mengajukan pinjaman juga jadinya Iya, bakal susah ya Pak, apalagi karena punya usia track recordnya. Gen Z itu kan masih muda kan. Mm-mm. Suatu saat Lourdes mau apa namanya? Usaha, perlu modal. Mm-mm. Kalau memang belum didukung sama permodalan yang kuat, masih bisa pinjam ke BPR, ke bank umum, sehingga nama sliknya bagus gitu Lourdes. Kalau saya lihat itu bahkan yang sampai pinjol itu sampai dicecer gitu ya Pak ya. Dicecer penagihannya, Ha-ha. penagihannya sampai ya itu kan namanya online dengan apa ya, teknologi tinggi kan gitu. Nanti dari nomor kamu yang ada di handphone kamu itu bisa apa namanya? Dilacak, Bisa dilacak, bisa kontak-kontaknya malah dikontaknya, dikirim, dihubung-hubungin. di broadcast kan gitu. Oh ini Lourdes ditakut-takutin. nunggak 3 bulan. Dicari seorang Lourdes yang nunggak 3 bulan. Iya. Nah gitu Jadi apa, malu ya, Pak kamu ya? nggak malu kan gitu. Iya, benar. Apalagi nanti ada kontak pacar kamu. Iya. Wah jadi putus nanti. Iya. Ya, itu hati-hati. Kalau di BPR gimana Pak? BPR biasa enggak terlalu kan gitu ya. Maksudnya enggak ya biasa kita kalau ada masalah tentang pinjaman apa namanya Lourdes bisa dikomunikasikan lah. Maksudnya bisa dikomunikasikan, kamu datang dan sebagainya. Secara Masih kekeluargaan secara ya? kekeluargaan masih itulah kan Nggak gitu. kayak pinjol pasti ya Nggak Pak kayak ya? pinjol kan itu. Yang penting generasi muda itu harus tahu lah dengan bijak kan gitu ya. Makanya Lourdes lihat kan yang di BPR kamu kan pernah lihat di medsos, di mana? Di jalan-jalan banyak promosinya kan gitu. Iya. Ya enggak? Kayak sini kamu lihat kan gitu. Itu yang harus Lourdes sadari kan gitu ya. Iya. Nah, terus setelah kamu lulus kan gitu, lulus kuliahnya tapi belum wisuda kan gitu. Banyak nggak teman-teman kamu masih ada hubungan sama teman kan banyak kan gitu. Ngelamar ke sini, ngelamar ke sini, ngelamar ke sini. Ada nggak yang ini ngelamar di BPR A, BPR B gitu? Dengar nggak maksudnya ya dengan komunitas kayak gitu? Lebih jarang sih Pak. Lebih jarang. Yang Tapi ada ya. Ada, tapi Oke. yang tertarik ke BPR. BPR lebih sedikit daripada yang tertarik ke bank umum. Tapi ada ya. Tapi ada. Tapi kira-kira gimana Pak? Bisa berkarir mahasiswa di bank Bisa lah, maksudnya perekonomian setelah rakyat? lulus mahasiswa, bahkan di BPR itu udah terima S2 dari dari S2 dari universitas luar negeri di BPR ini banyak kan gitu. Makanya generasi Z itu nggak usah takut. BPR
karirnya juga bisa jelas dari bawah, bisa menjadi direktur, bisa jadi komisaris, bisa jadi kabak dan sebagainya. Nah, berarti untuk teman-teman Gen Z lainnya nih yang mungkin baru lulus, Lulus fresh iya ke graduate, BPR kan gitu. bisa salah satu opsinya adalah ke Ke BPR. BPR, makanya itu nggak usah takut. Banyak sekarang di BPR itu dengan kualitas yang bagus, kesejahteraan hampir sama kayak bank umum kerjanya. Iya. Malah lebih kita menguasai. Makanya Lodes nanti setelah dari apa ya, setelah nanti bisa memilah-milah di job street dan sebagainya, kalau wah ada lowongan BPR, jangan kamu lewati, coba tantangan itu. Oke. Itu yang apa namanya harus dimulai dari sekarang kan gitu. Ya, mungkin kamu cuma baru tahu sekelumit tentang BPR kan gitu, tapi nanti kalau lihat didalami lebih jauh, enjoy. Nah, teman-teman kamu juga kan gitu. Ya, mungkin teman-teman kamu yang gimana yang banyak kelebihan uang itu banyak yang memperbincangkan tentang BPR nggak kan gitu. Teman-teman dari mungkin pas pada waktu kamu kuliahan. Hmm. Teman-teman saya sih, mungkin teman-teman saya aja ya, Ya, masih kurang familiar masih gitu kurang familiar tentang tentang BPR, BPR, ya. apa itu BPR, bedanya apa dengan Apa bank umum, kelebihannya kelebihannya? apa, Oke. gitu. Tapi untuk, saya pengen nanya juga nih Pak, untuk Heeh. kalau BPR itu bisa untuk mengajukan pinjaman usaha berarti ya Pak Bisa, ya? Soalnya bisa. kayak kita anak muda kan banyak juga yang Punya usaha mencoba untuk kopi ya sekarang ya? wirausaha, Apa kopi, namanya? atau bahkan Kopi. kayak semudah bisnis teh poci kayak teman saya. Oke, Bisa nggak itu Pak? bisa gampang itu kan cuma 5 juta, 6 5-10 juta. juta Iya, bisa karena ya? teh poci itu kan franchise kan gitu. Yang Iya. penting kelayakan usahanya bisa dilihat kan gitu. Yang Hmm, terpenting itu mahasiswa itu ya harus berani mencoba. Kenapa? Kalau dia nggak berani mencoba nanti apa namanya pengalamannya dari situ loh, Des. iya, iya. Ya dari teh poci, kita sebut merek aja nggak apa-apa kan Oh gitu. iya, Karena kita nggak boleh ya Pak kita ya? ya karena kan kita nggak di endorse. Iya, mungkin nanti next-nya bisa di sini. Bisa di Baru sini, kalau di iyalah endorse. bisa di ini. Nah itu nggak masalah. Kamu makanya mungkin Lourdes bisa inilah ke teman-teman kalau yang itu belum familiar tentang BPR dan sebagainya. Dan itu dimulai dari banyak di sini juga banyak orang di Bank Sukma ini juga banyak orang yang skripsi tentang perbankan banyak, Tentang bank perbankan BPR ya. tentang banyak kan. Kalau ngomong-ngomong Lourdes dulu skripsinya tentang apa? Saya kebetulan kan manajemen, tapi manajemen pemasaran. Oh, manajemen luar biasa, Mas. Jadi ya skripsinya ngebahas tentang hubungan antara konsumen dengan merek sih. Tapi memang bukan di perbankan, industrinya yang saya teliti waktu itu. Oke, tapi sebenarnya juga bisa kan tentang BPR kan Iya, gitu. bisa juga sih. Bisa juga. Ada juga maksudnya di teman-teman yang kamu lihat yang kamu teman akrab lah. Ada yang nggak yang skripsi menggali tentang BPR? Teman akrab saya sih, saya kayaknya belum nemu deh, Pak. Belum nemu Tapi ya. kayaknya menarik juga untuk Iya. diteliti juga. Terus pada waktu kamu lihat di perpus kan banyak ya yang tentang Ah, tentang skripsi ini kan gitu. hmm. Itu ada nggak tentang BPR dan sebagainya? Mungkin ada kali ya. Iya, mungkin. Mungkin Tapi pas-pas cuma kamu ada. nggak menemukan Saya saja saya ya. mungkin kurang main ke perpustakaan aja. Bukan Main- karena nggak adanya. Mainnya kemana? Mainnya ke kelas, bukan ke Oh, perpustakaan. ya luar biasa. Tapi nggak masalah itu. Ya masih anak muda sih biasa lah gitu. Nggak pernah main ke perpus, tapi mainnya ke kafe kan. Iya. Kalau di Semarang namanya burjo, Pak. Burju ya? Burjo. Oh, bukan kafe, burju Bukan. ya. Kalau Semarang apa? Burjo namanya. Burju itu apa? Bubur kacang hijau. Oh, bubur Warteknya Semarang. Oh, kamu suka ke Burjo. situ ya? Mahasiswa pasti ke situ. Mahasiswa ke situ. Berarti kan anggarannya cepet kan dari orang tua. Ya memang wajar kan gitu, Iya. kita ngikutin lah. Tetap ngikutin gaya kan gitu ya. Nah itu burju-burju itu kan sebenarnya modal kecil lah itu. Cuma tempatnya aja yang memerlukan luas ya. Itu diminati sama Gen Z juga di situ. Mungkin berjam-jam duduk di situ, Iya. dilengkapi wifi kan. Mm-mm. Kamu aja makan burjo pernah cuma satu mangkok, duduknya 3 jam. Habisnya Iya. 50.000. Iya, benar. Pernah ya? Pernah. Tapi nggak pernah diomeli nggak sama yang itu? Yang punya burjunya ini kok anak Disuruh ini kok pulang. lama-lama. Enggak, cuman mungkin ditungguin aja Oh, di situ. ditungguin supaya cepat pergi. Iya. Nah, itulah. Itu trik-trik dari Gen Z ya gimana mau ngirit kan gitu. Sebenarnya sih bagus yang ngirit internet ya. Iya. Ini. Ya itulah maksudnya biar familiar lah Gen Z itu tentang BPR kan gitu ya.
Tapi Pak, saya pengen nanya Gini nih Pak, Pak. ya, Kan kebetulan saya aslinya Jakarta, oke. meskipun udah merantau ke Semarang. Heeh, Saya rencananya pengen, karena Bapak tadi udah ngasih tahu soal BPR Sukma, heeh, apa sih produk-produk yang ditawarkan BPR Sukma nih? Siapa tahu saya tertarik gitu loh, karena oke. kebetulan saya pengen mungkin tabungan atau Tabungan, mungkin pengen oke. deposito. Luar biasa, ya di BPR itu memang bank, namanya bank juga kan gitu sebenarnya. Mm-mm. Bank Perekonomian Rakyat sama kayak bank umum kan gitu. Yang membedakan tuh kalau BPR itu kan tidak bisa apa namanya lintas keuangan, maksudnya tidak bisa transfer ke bank lain dan sebagainya Oh kan gitu. gitu. Jasa giro juga belum bisa. Cuma produk utamanya kan sama, menghimpun dana itu apa? Tabungan, deposito, menyalurkan dana apa? Mengasih pinjaman ke masyarakat-masyarakat, ke UMKM. Perbedaannya di situ. Sama, bisa kan gitu. Mau Hmm. nabung, mau deposito, mau kredit juga bisa, Lourdes, kalau di BPR Sukma ini. Apalagi BPR Sukma ini kan di daerah Jakarta, di Depok lah kan gitu ya. Hmm. Nah itu bisa dengan bunga yang lumayan tinggi dibanding bank umum. Bank umum ya. Satu, terus kreditnya lebih cepat keputusannya dibanding bank yang Oh lebih lainnya. cepat cair Pak Lebih kalau di cepat, BPR. lebih cepat keputusan, mengasih keputusan Oh. ya dan tidak. Kamu mengajukan kredit, ini Lourdes, wah ini sliknya bagus, belum pernah pinjam tapi lancar, usahanya layak, deh oke dikasih gitu, Hmm. tanpa berbelit-belit. Nah Hmm. itu kelebihannya di BPR gitu, makanya sambil menggali lagi kan gitu ya Iya, Lourdes iya. ya, ke BPR, apalagi nanti ya kalau kamu bisa ngelamar lah di BPR Sukma juga kalau mau. Boleh Pak kalau ada lowongan. Dari tadi saya nungguin lowongan kebetulan. Ya, tapi jangan, bisa lihat kalau dari bawah dulu. Mhm. Nanti bisa prosesnya, harus proses. Kamu jangan langsung memikirkan hal yang tinggi kalau pengen mau bekerja itu, dari proses. Apalagi kalau kamu nanti punya bisnis mandiri dan sebagainya, kamu lihat prosesnya, jangan sampai lihat hasilnya. Sehingga kamu bisa mengerti proses bisnisnya, sehingga kamu nanti udah jadi bos, ngerti, oh kayak gini, kayak gini. Tidak dikadalin sama anak buah kamu. Iya Nantinya betul. gitu. Masukin aja lamarannya pakai ijazah. Boleh. Ijazahnya kalau udah keluar loh. Belum, saya ijazahnya Wah, ya belum nanti kalau udah keluar. keluar baru nanti bisa. Nanti langsung saya titipin ke Bapak ya. Mumpung dekat Jangan ke sama saya. Bapak. Mumpung dekat Ke sama Bapak. SDM lah, ke SDM Oh, gitu SDM. kan. Oh. Saya nggak nanti diwawancara kan Iya, gitu. iya. Luar biasa. Tapi mungkin nanti di CV-nya saya tulis pernah diundang podcast. Iya, itu salah satu kelebihannya Ah, karena Gen Z sekarang itu harus lihatlah BPR kan iya, gitu. iya Harus betul. lihat BPR. Teman-teman kamu juga nanti bisa mengkomunikasikan ke teman-teman kamu. Iya. BPR itu jangan dianggap nomor 2. Yang penting apa? Sekarang yang dicari kerja itu apa sih? Satu, pengalaman. Yang kedua Mhm. apa? Duitnya juga kan gitu. Mhm. Penghasilannya juga kan. Setelah itu kamu bisa dapat pengalaman setelah kamu proses dari sini. Interaksi sama teman-teman yang lain. Itu. Yang setelah dapat pengalaman kerja kan, oh kamu bisa mengenal lah karakter orang, karakter lingkungan, karakter, sehingga kamu mau berwira swasta cepat. Betul. Gitu. Ya, gimana kalau itu kalau pinjol waktu teman-teman kamu tentang pinjol itu kan tadi juga ngerti kan gitu ya. Aplikasinya kan juga banyak. Pernah nggak kamu ditawarin pinjol dan sebagainya lewat telepon, lewat suruh, kan biasanya kamu kan juga punya medsos juga kan, Mhm. Instagram. Nanti kan ada, oh ini pinjam di sini, itu namanya pinjol. Mhm. Pernah nggak? Terus nanti gimana kamu? Tanggapan kamu? Pastinya kalau pinjol ada juga kan iklan-iklannya yang legal ya Pak ya? Iya, ada yang Yang ilegal, ada yang legal kan heeh, gitu. heeh. Sering sih kalau misalkan saya lihat iklan-iklannya Heeh, kalau kayak nonton YouTube heeh. atau buka aplikasi ada iklannya. Ada juga yang dari SMS SMS gitu. betul, pinjaman tunai, dana tunai kan gitu. Mhm. Kamu tertarik nggak pada waktu itu? Enggak sih, saya kepikirannya apa saya pinjem di BPR Di aja BPR. daripada Oh, saya di iya, pinjol. kalau nggak tertarik karena nggak butuh ya. Bisa jadi, Bisa jadi kan. bisa jadi. Kalau butuh mungkin bisa tertarik loh, Tertarik kalau kepepet, kepepet. heeh. Tapi jangan sampai Tapi jangan sampai jangan sampai yang ilegal lah Pak. ilegal. Kalau Ya sama ilegal pinjol dan juga. enggak kalau kepepet, karena kan di prosesnya pinjol kan mudah itu. Mhm. Kamu langsung ngisi data-data NIK,
Iya, data-data KTP, selfie muka kamu, langsung cair. KTP iya. Nanti pembayarannya gimana kan nggak ngerti. Yang penting kebutuhan waktu hari ini juga terpenuhi kan gitu. Hmm, Ya itu bahaya itu. bahaya banget. Bahaya banget. Makanya kamu apalagi masih muda. Muda. Jangan sampai kejadian, oh kamu ini. Ya kalau bisa bayar sih nggak apa-apa ya. Iya, Tapi kalau memang lebih bagusnya ya ke BPR aja lah. iya, Nanti lebih kalau aman, lebih aman, terus nanti waktu penyelesaiannya gampang kan penyelesaiannya lebih gitu. mudah. Apalagi kamu masih muda dan sebagainya. Tapi kalau kamu pinjam ke BPR, Sukma, kalau kamu masih muda, belum nikah, ya paling nggak orang tua harus tahu. Hmm, Supaya nanti kalau kamu gagal bayar kan bisa sama orang tua gimana penyelesaiannya kan gitu. iya, Pasti tanggung jawab orang tua kan kalau belum nikah kan? iya. Gitu. Terus Oke lah. ada nggak teman kamu yang pernah kelilit pinjol itu? Syukur alhamdulillah nggak ada sih Pak Nggak yang ada saya yang tahu saya ya. tahu Mungkin ya. kalau ada pun pasti diam-diam kan. Karena malu. Malu kan. Apalagi kalau misalkan udah sampai dihubungin teman-temannya. Tapi kamu pernah dapat WA atau apa yang ada teman kamu itu belum Enggak bayar sih. utang? Enggak, Oh enggak ya. Pernah ada yang ya kelilit pinjol kayak gitu. Ih, serem sih Pak. Tapi di Semarang enggak ya? Enggak sih Pak. Luar biasa berarti memang benar-benar kampusnya apa namanya Top. top sama kredibel kan gitu. Kredibel. Kredibel banget kan gitu. Iya. Ya kalau memang sekarang kan mahasiswa kan kayak gitu ya. Nggak ada apa maksudnya kalau yang instan tidak memenuhi apa nggak terpikir kan mungkin nggak diambil kan gitu kayak Hmm. pinjol kayak pinjaman lainnya kan gitu. Hmm. Tapi kalau kamu punya Shopee. Punya. Ya, kamu pernah bayar pakai paylater. Paylater ya? Ah, Belum pernah itu coba tuh. salah satu juga dari pinjol juga kan gitu. Oh iya, Itu iya. kan tapi kan dia bayarnya 2 minggu gitu kan. Ah. Kebanyakan juga gitu. Itu juga salah satu juga kayak gitu. Ada yang paylater dan sebagainya. Awas hati-hati. Wah, bayarnya Iya, bisa kemudian, tapi ditagihnya kan 2 minggu kena administrasinya iya. lebih dari mahal. Apalagi kalau punya pola pikir yang minjem dulu tapi duitnya sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Kan itu yang bahayanya Pak Yang ya. bahaya. Kalau dia minjem tapi sebenarnya duitnya ada, itu masih masuk akal. Udah Tapi masuk. kebanyakan udah nggak ada duitnya, tapi minjem dulu. Betul. Itu Gitu. makanya yang banyak yang terlilit ya Pak ya. Terlilit kayak gitu, makanya ya saya seneng lah dengan generasi Z semacam Lodes ini kan gitu, tidak terlalu apa ya istilahnya berpikir pendek lah kan gitu, Iya, masih iya. bisa berpikir panjang. Padahal dia nggak ngerti sebenarnya Lodes apa namanya nggak ngerti nanti akhirnya bakal gimana kan gitu kan, karena kalau kamu pinjam di paylater, di pinjol itu ada di Slick juga. Hmm, Tercatat kalau kamu pinjem. Tapi kalau lancar nggak masalah. Itu yang kalau tidak lancar itu yang menjadi masalah kan gitu. Makanya itu baru ngerti kan? iya Ya baru itu ngerti. nanti biar hati-hati menghadapinya kan Mm-mm. gitu. Oke deh Oke, kalau gitu gimana Pak. Rodes setelah maksudnya mengerti BPR. BPR sama pinjol perbandingannya kan gitu. Hmm. Kamu lebih condong kemana? Tentunya lihat dari resikonya, kelebihannya. Iya. Saya lebih berpikir BPR tuh yang lebih unggul Pak Lebih daripada unggul ya, pinjol. lebih masih memanusiakan ya. Memanusiakan Oke, manusia, lebih humanis lebih juga humanis untuk betul. penagihannya. Oke. Terus gimana generasi muda yang harus maksudnya mungkin di bawah kamu, terus yang udah sama seperti Lourdes yang udah lulus tinggal wisuda untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, bahwa pandangan kamu setelah kita ngobrol bagaimana tentang itu BPR? Untuk generasi-generasi muda juga mungkin bisa mulai dicari-cari juga Cari-cari juga tentang ya. BPR Job street karena ya? di industri perbankan ini ternyata nggak cuma bank umum doang, Oke. ada juga yang namanya bank perekonomian rakyat yang beda dengan bank umum yang lebih menyasar kepada UMKM ya Pak ya. Iya, BPR lebih menyasar ke Heeh, UMKM. bisa untuk lebih tahu soal BPR, mungkin juga berkarir di Wah, BPR. luar biasa. Terima kasih ya Lourdes ya, Sukmania. Inilah kita berbincang-bincang dengan Gen Z
Nah, Gen Z yang ya baru mau lulus tapi belum wisuda, udah lulus tapi Belum sudah. belum wisuda. Mudah-mudahan Sukmania terinspirasi lah kan gitu dengan obrolan kita di Bang Sukma TV ini. Tapi untuk mendukung acara kelanjutan Sukma Podcast ini jangan lupa like dan subscribe channel di Sukma Podcast. Ya untuk closing statement, Lourdes, apa yang kamu himbau terhadap Gen Z yang satu kampus dengan kamu, teman sepermainan kamu, dan Gen Z umumnya di Indonesia? Oke, untuk closing statement mungkin kurang lebih yang tadi saya udah bilang. Oke. Jangan sampai tergoda untuk pinjol-pinjol ilegal yang apa ya, memberikan pinjaman cepat, Kemudahan ya, kemudahan. tapi kemudian resiko terlilit Terlalu tinggi kan gitu. terlalu tinggi. Oke. Dan juga dengan berbagai resikonya yang tadi, yang sampai data-data pribadi bisa diakses, betul. dicecer ke teman-teman sekitar kita. Orang tua kamu juga bisa nanti di Iya, nanti malah tahu anaknya di perantauan nggak benar. Iya, terus oke. Ya, sama mungkin itu sih bisa berkarir juga di Bisa berkarir. BPR. Kaum Karena tetap menjanjikan juga, Pak. tetap menjanjikan di ini karena berkarir di BPR itu jangan malu dan jangan anggap itu rendah, enggak. Banyak di kita teman-teman kita di BPR yang lulusan dari luar negeri terkenal. Ya, kamu imbau aja ke teman-teman kamu. Siap. Terima kasih Lourdes atas kedatangannya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan Lourdes nanti dapat berkarya dan bekerja di manapun juga. Yang penting dengan pekerjaan kamu bisa melalui prosesnya dengan bagus, dan ya terutama mudah-mudahan kamu jangan sampai menikah dulu kalau sebelum bekerja, nanti menyusahkan. Pasti. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Semua Temanggung, abdikan